Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan Himpunan Penerjemah Indonesia semuanya. Senang sekali malam ini kita bisa bertemu lagi di acara yang insya Allah kita rutinkan setiap Jumat malam, ruang berbagi. Dan malam ini kita kedatangan Pak Arfan Ahyar yang akan berbagi. Jangan Pak ketuaan. Karena di sini banyak yang lebih muda, jauh lebih muda. Oke. Yang akan berbagi tentang suka dan duka menjadi pekerja bahasa. Nah, untuk malam ini mungkin agak berbeda dari biasanya karena kita tidak akan menggunakan slide ya, Kang Arfan. Nanti kita santai saja diskusinya, mengalir. Semoga nanti juga teman-teman bisa kami undang untuk bergabung seandainya ada pertanyaan atau ingin mengajukan pertanyaan kepada Mang Arfan bisa langsung bertanya. Nah, kalau begitu mungkin bisa kita mulai saja ya Bang ya, langsung ya. Silakan, monggo. Ya, jadi mungkin seperti saya sebutkan tadi ya, di acara malam ini memang ada beberapa rekan-rekan yang kita sudah sangat familiar, namanya saya lihat, tapi juga ada cukup banyak juga teman-teman yang baru sepertinya, balik penerjemah baru atau mungkin penerjemah anggota muda yang mungkin belum terlalu mengenal Bang Arfan ini, mungkin Pak Arfan ini. Mungkin bisa cerita sedikit Bang dari pengalamannya, mungkin awalnya memulai sebagai penerjemah dari mana dan kemudian latar belakang pendidikan ini kadang orang-orang suka pada nanya. Jadi penerjemah itu latar belakang pendidikannya apa? Silakan Bang Arfan. Aduh, awalnya aja udah susah pertanyaannya nih. Kalau saya sih memang awalnya jadi penerjemah itu bisa dibilang tersesat. Jadi nggak pernah punya rencana jadi penerjemah, nggak pernah punya keinginan jadi penerjemah, nggak pernah kepikiran jadi penerjemah malah. Cuman ya kita berencana Tuhan nentuin kan ya. Asal-usulnya ya gara-gara waktu pulang kuliah 98 itu negara masih dalam keadaan ya kita tahu semualah tragedi 98, reformasi, terus apa krisis moneter segala macam. Kebetulan memang saat itu yang namanya pekerjaan kan memang nggak ada. Saya memang saat itu masih terdaftar sebagai pegawai negeri ASN lah istilahnya sekarang. Saya terdaftar sebagai ASN sebagai peneliti di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8. Tapi karena kondisi krisis, ya tidak ada dana untuk penelitian sama sekali. Dana yang dimiliki oleh pemerintah itu hanya untuk bayar gaji, istilahnya. Jadi tidak ada tunjangan kinerja, nggak ada tunjangan apa-apa, tok gaji, istilahnya. Ya, tahu sendirilah, yang namanya pegawai negeri pasti tunjangan itu kan salah satu komponen gaji atau TKP yang diharapkan ya. Sedangkan itu nggak ada ya, berkuranglah itu semua. Kebetulan juga pada saat itu tuh mulai tuh ada aja lah temen yang ngajak jadi interpreter di mana alasannya sederhana, kan lu bisa bahasa Inggris. Jadi istilahnya bukan diajarin berenang, tapi dijorokin buat bisa berenang gitu. Jadi learning by doing untuk jadi penerjemah juga sama. Awalnya gara-gara om adiknya bapak yang saat itu lagi merintis, jadi terus terang aja saat orang Krismon dia malah bikin perusahaan gitu. Perusahaan freight forwarding lah istilahnya, perusahaan kurir lah, kurir paket segala macam. Nama perusahaan cukup terkenal, saya nggak mau sebut karena saya nggak ada endorse. Udah kayak YouTuber aja. Jadi istilahnya dia tuh punya dokumen segala macam yang perlu terjemahin karena karyawannya tidak bisa berbahasa Inggris. Ya dari situlah dia kemudian nyuruh saya datang, terus saya kalau orang Jawa bilang diamprokin 4-5 rim ordner gitu istilahnya. 5 kotak order berisi masing-masing satu rim yang minta terjemahin. Dan itu pada saat di zaman belum ada scanner. Belum ada scanner, printer masih printer rocker yang istilahnya LX300. Yang mahasiswa zaman kita mungkin masih tahu ya LX300 ya. Kalau masa sekarang mungkin udah pada siap semua gitu. Plus internet itu masih pakai yang Telkom punya gitu loh. Yang 08 berapa gitu istilahnya dulu. Jadi itu dikerjain memang tidak di set waktu, tapi ya akhirnya kemudian bisa. Bahkan untuk gambar pun
diukur itu jarak di kertas itu berapa lebar gambarnya, kemudian dikasih ruang diketikan, terus kemudian gambarnya itu kemudian difotokopi, terus digunting. Habis digunting nanti di kertasnya ditempel itu gambar, udah kena TK lah istilahnya. Setelah selesai ya dibalikin dan ditanya, ini bayarnya berapa? Ya saya nggak tahu loh, nggak pernah jadi penerjemah istilahnya gitu. Tapi ternyata kepake dan duitnya lumayan. Dari situ mulai berpikir, kayaknya asik nih kalau bisa jadi tambahan penghasilan gitu istilahnya. Dari situ kemudian jadi penerjemah buku, ngelamar ke Gramedia, ngelamar ke Zahra, Mizan, macam-macam lah. Dapat kerjaan ya mulai dari situ tambah-tambah istilahnya. Gitu. Jadi awal mulanya sih tersesat gitu. Nyasar karena saat itu memang istilahnya survival instingnya yang didahulukan untuk bisa nyari tambahan gitu loh, Dek. Berarti kalau lihat dari tahunnya sudah hampir 25 tahun ya, kalau dihitung dari tahun Tahun 99 mulainya. 99 ya, mungkin 20 lebih lah, berarti termasuk 24 tahun lah. Iya. 24 tahun sudah di bidang ini, di industri ini, berarti sudah mengalami perkembangan yang ini ya, ikut mengalami perkembangan profesi yang dari dulu awalnya tersesat, mungkin sekarang sudah menguasai banyak hal. Tapi tadi disebutkan juga, Bang Arfan sempat kuliah di luar negeri ya, berarti ini juga membantu juga, apakah membantu dalam menjadi seorang penerjemah? Kalau menurut saya iya, karena bahasa itu kan memang skill kan ya. Memang bahasa itu sebagai skill, itu membantu saya untuk bisa memahami kalimat dengan lebih enak gitu. Karena dari pengalaman sebagus-bagusnya kita belajar bahasa di dalam negeri, itu masih akan bikin kita gamang saat kita berada di luar negeri. Karena berada di sebuah lingkungan yang sekelilingnya berbahasa Inggris itu maksa kita untuk melupakan logika bahasa kita. Jadi contoh sederhana aja. Kalau kita kan pasti bilang, mau kemana, where do you want to go, gitu istilahnya. Tapi kalau supir taksi nggak ngomong begitu. Supir taksi nanya where to. Mana gitu, where to. Jadi bukan where do you want to go, nggak panjang-panjang, where to. Jadi disitulah kemudian saya belajar kalau bahasa itu banyak apa ya, banyak fasetnya, banyak sudutnya gitu. Dan ketika kita mulai bisa merasakan bahasa itu di dalam sebuah lingkungan yang menggunakan bahasanya, itu kemudian ngasih makna yang lebih gitu. Dan itu yang bikin salah satu atau yang memudahkan saya buat jadi penerjemah, karena udah lebih dulu selama 6 tahun memang berada di lingkungan yang seperti itu gitu. Tapi tetap butuh skill lain selain dari hanya sekedar bisa bahasa Inggris gitu. Kalau berarti karena Bang Arfan kan latar belakangnya bukan bahasa ya, kadang juga banyak sekali penerjemah muda yang tanya, perlu nggak sih kita kuliah bahasa untuk jadi penerjemah? Berarti Bang Arfan sendiri membuktikan sebenarnya tidak perlu ya untuk saat ini mungkin ya? Kalau saya bilang sebaiknya penerjemah punya pendidikan akademis bahasa. Karena kalau saya mungkin kondisi saya spesifik banget, gitu, peculiar banget misalnya. Makanya saya bilang saya seorang penerjemah yang tersesat ke dunia yang bukan seharusnya saya datengin gitu misalnya. Saya masuk ke domain, saya masuk ke suatu ranah yang sama sekali asing buat saya. Jadi dari tahun 99 sampai tahun 2004, 2005 tuh benar-benar buta saya. Belajar dari pengalaman. Belajar itu dari menerjemahkan buku, kan ada editornya. Jadi ketika buku hasil terjemahan itu diedit, itu saya sangat minta editannya. Saya sampai kontak ke penerbit, boleh nggak saya kontak editornya? Buat apa, Mas? Saya minta editannya. Buat apa minta editan? Karena saya pengen belajar salah saya di mana. Di situ saya kemudian belajar gimana sih meluaskan kalimat gitu loh. Gimana sih membuat kalimat itu lebih, kalau bahasa Jawanya concise gitu loh, lebih ringkes gitu istilahnya, tanpa kehilangan makna. Itulah saya belajar di situ. Jadi sama sekali nggak paham teori terjemahan, nggak paham masalah-masalah gimana approach terhadap penerimaan itu nggak paham. Belakangan baru saya menemukan Bahtera gitu loh pada saat itu. Jadi saya ketemu Bahtera dulu, baru saya ketemu HPI gitu. Dan disitulah baru saya kemudian belajar lebih banyak lagi. Oh, terjemahan tuh begitu.
Oh, untuk menerjemahkan dengan baik tuh begitu. Banyak kenal senior lah. Gitu. Ya. Dan mungkin buat rekan-rekan yang belum pernah mendengar, Bahtera ini dulu mailing list ya, mailing list. Saya nggak tahu apakah Betul. anak-anak sekarang masih tahu mailing list atau tidak, tapi Udah semacam pakai grup, WA group sekarang kali. ya grup WA tapi lewatnya email waktu itu. Jadi cukup cukup rame waktu itu, sehari bisa ratusan pesan yang masuk. Iya, bisa Dan ratusan pesan kemudian yang masuk, betul. orang-orangnya sekarang juga banyak yang bergabung ke HPI ya. Setelah ada HPI, kemudian pindah Betul. komunitasnya ke HPI. Dan sudah banyak juga ya sudah almarhum. Iya. Almarhumah. Jadi tahun 2007-2008 ya mungkin ya di Bahtera itu Iya, sangat-sangat sekitar, ramai sekitar waktu tahun itu. segitu, betul. Mm-mm. Sebenarnya saya mau cek dulu kepada peserta. Saya belum melihat ada kamera yang terbuka, belum melihat komentar. Ingin memastikan bahwa teman-teman sudah ada di sini dan hadir. Mungkin bisa meninggalkan pesan di ruang chat, ruang obrolan, mungkin biar kami bisa mengetahui sudah Nah, oke, sudah wah ada sudah hadir ada. tuh. Jadi paling tidak sudah lega ya, sudah ada yang Betul. jadi menyimak mungkin jadi kurang tidak Betul. ada aktivitas. Ya kembali ke tadi Bang Arfan. Ya, Jadi berarti 20 tahun ini saya rasa sudah cukup banyak sekali ya bidang-bidang yang ditekuni. Tadi awalnya dari mulai dokumen-dokumen di perusahaan freight itu, kemudian heeh. sempat buku juga. Selain itu, Sempat apa lagi buku, Bang yang sempat dikerjakan? sempat interpreting juga buat LSM perburuhan, isu-isu perburuhan, isu-isu apa gender segala macam gitu. Terus juga mulai kenal dengan yang namanya meong, Hmm, cat tools, Kettles. seperti itu. Jadi mulai kenal dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi mulailah istilahnya mulai mulai bangun jaringan, kenal dengan yang lain gitu. Kalau sekarang ini persentasenya lebih banyak juru bahasa atau translator? Kalau saat ini lebih banyak interpreting saya. Hmm. Karena permintaannya lagi tinggi, biasanya tuh di awal tahun. Tahun ini agak anomali sih, karena kan tahun interpreting itu setelah pandemi tahun lalu itu berkurang jauh ya. Hmm. Itu mulai meningkat, mulai bulan. Jadi tahun lalu itu Januari Februari 2022 itu interpreting sangat rendah. Tapi tahun ini entah kenapa mulai dari tanggal 3 Februari Januari kemarin tuh kenceng banget istilahnya. Biasanya nanti pertengahan mulai bulan ini atau April gitu ya sampai sekitar September tuh yang naik biasanya terjemahan. Hmm. Interpreting mereda, biasanya begitu. Hmm. Nanti balik lagi di akhir tahun terjemahannya mereda, interpretingnya naik lagi karena biasanya lembaga pemerintah atau apa tuh biasanya kejar proyek kan, menghabiskan Hmm. dana Anggaran. kegiatan gitu. Iya. Kemudian ini juga menarik ya, kan antara interpreting dan translation itu dua hal yang jauh berbeda ya. Dan Betul. tidak banyak juga orang-orang yang bisa menguasai keduanya dan bekerja mendapatkan penghasilan dari keduanya. Ini gimana ceritanya Bang Arfan kok berani atau bisa? Dan kemudian apa yang perlu dipelajari kalau misalnya ada orang-orang yang sekarang translation ingin pindah ke juru bahasa atau sebaliknya? Oke. Saya orangnya itu nggak bisa ditantang. Maksudnya nggak bisa tantang itu kalau ada sesuatu yang baru, saya berpikir saya bisa nggak ya? Pikiran saya lagi itu adalah saya bisa bahasa Inggris, saya mahir berbahasa Inggris. Berarti yang perlu saya lakukan adalah saya harus belajar skillnya. Sebenarnya bukan cuma terjemahan dan interpreting saya aja. Saya juga dulu berbahasa Inggris. Itu skill set yang berbeda lagi istilahnya. Dan satu lagi saya punya apa ya? Punya sifat yang saya sangat suka baca, saya sangat suka belajar. Saya selalu pengen tahu hal baru. Apa sih? Maksudnya gimana sih? Jadi kalau adek dulu sering sebutin teori terjemahan segala macam itu saya Google gitu. Saya Google, saya baca, saya cari. Biasanya kan kalau kita Google satu nongol lagi yang lain tuh berurut segala macam gitu kan. Dari situ kalau saya belajar, oh gini, oh gini, oh gini gitu. Kalau umpamanya pengen jadi penerjemah padahal interpreter atau pengen jadi interpreter pada penerjemah, yang perlu disadari skill setnya berbeda jauh. Serius, skill setnya sangat berbeda jauh. Kalau umpamanya teman-teman atau adik-adik orang yang nggak sabaran, gitu ya, jangan jadi penerjemah deh.
Karena penerjemah itu harus suka riset, harus suka cari latar belakang. Karena andai kata nggak sabaran, nggak suka riset, nanti gaya bahasanya kaku banget atau mungkin pemilihan katanya atau idealnya salah gitu. Memang kita tetap harus memiliki keahlian untuk bahasa sumber dan bahasa target, itu harus. L1 L2-nya harus, nggak bisa enggak istilahnya. Kita harus paham kalau kedua bahasa itu tidak sama dan tidak akan pernah bisa disamakan. Masing-masing punya tata bahasa, masing-masing punya kolokvialisme yang berbeda, masing-masing punya gaya penulisan yang dan bahkan langgam bahasa yang berbeda. Itu harus disadari dulu. Jangan sampai kemudian kita paksakan pola pikir bahasa ibu kita atau bahasa nasional kita ke bahasa target, itu nggak bakal kena gitu istilahnya. Yang kedua, kalau Anda seorang penerjemah, kalau adik-adik ini orang penerjemah, untuk pengen jadi interpreter, orangnya pendiam, mendingan jangan deh. Serius. Karena interpreter tuh harus bawel. Kemampuan kita ngomong tuh harus apa istilahnya? Harus di atas rata-rata istilahnya. Jadi kita nggak bisa apa namanya? Kita nggak bisa pendiam sebagai interpreter karena interpreter itu tidak bekerja dalam tenggat waktu yang panjang seperti penerjemah. Kalau kita nerjemah, dikasih dokumen atau dikasih buku, dikasih deadline 2 hari, 3 hari, itu buku mungkin 2 bulan gitu ya. Kalau interpreter nggak bisa. Apapun bentuk interpretingnya nggak bisa. Interpreting, apalagi simultan. Waktu yang kita punya untuk dengar apa yang kita dengar, kemudian yang kita dengar itu kita proses di otak, diterjemahkan ke bahasa target, kemudian diomongin. Itu nggak bisa hitungannya detik, hitungannya split seconds gitu kan. Ketika kita nggak bisa dengar pembicara dengan baik, kita akan ketinggalan. Jadi kemampuannya walaupun dasarnya sama-sama bahasa Inggris, skill setnya beda jauh. Dan untuk melatihnya butuh waktu, nggak bisa sebentar. Gitu. Saya nyaman sebagai interpreter itu setelah 3 tahunan. Baru bisa nyaman sebagai interpreter. Dalam artian mulai bisa istilahnya nggak keteteran kalau pembicara tuh tiba-tiba ngebut gitu. Ya kadang kan ada juga penerjemah baru yang merasa saya bisa bahasa Inggris, saya mungkin bisa nyoba sekalian interpreting. Nah itu jadi nggak bisa sembarangan seperti itu ya. Kalau merasa bisa monggo, tapi coba cari mentor yang benar-benar bisa ngajarin gitu istilahnya. Karena dunianya akan sangat berbeda. Apalagi kemudian berbeda. Nanti kalau Anda kata melibatkan teknologi segala macam atau melibatkan klien-klien besar, itu nggak bisa istilahnya nggak bisa kita anggap sebagai suatu hal yang pengen coba nggak bisa seperti itu gitu. Apalagi di zaman sekarang yang kalau saya perhatikan cukup banyak ya penerjemah dan juru bahasa ini bertebaran di mana-mana, jadi mungkin harus menguasai skill-nya terlebih dahulu sebelum skill set-nya harus dikuasai dulu gitu. Nah kalau dari Bang Arfan yang sudah mengalami sendiri, kembali ke topik mungkin ya, suka dukanya apa nih Bang? Bedanya antara penerjemah dokumen, penerjemah buku, juru bahasa, ini semua kan lengkap ini. Semua sudah pernah dilakukan. Termasuk localization juga sudah ya? Sudah. Localization sudah. Kalau saya ngomong dukanya dulu deh. Duka yang pertama itu kalau bayaran telat. Bayaran telat itu pasti terjadi dan akan terjadi. Karena klien yang paling rapih pun bisa telat bayarnya. Itu duka yang pertama. Duka kedua adalah ketika kita bidding kerjaan, tahu-tahu udah diambil orang duluan. Tuh. Atau kalau umpamanya kita udah nerjemahin perasaan udah bagus nih, tahu-tahu itu dicoret-coret sama editor. Istilahnya gini, udah bener Anda, A gede, di editor bilang A kecil. Dan klien dengerin editor, kita mau ngomong apa coba? Karena kan bayar klien kan, bukan kita. Kita mau ngotot juga nggak bakal bisa. Atau kalau umpamanya saat interpreting, gitu ya, pembicara ngomongnya ngebut banget. Kita nggak bisa kita jadi susah memahami ini orang ngomong apa sih gitu loh. Atau pembicara nggak peduli. Contoh gini, kalau sekarang kan Zoom sudah
bisa digunakan, bukan nggak bisa, udah digunakan buat apa ya namanya? Buat interpreting, remote simultaneous interpretation pakai Zoom. Nah, orang itu terkadang berpandangan begini, laptop saya sudah bagus, mikrofonnya juga bagus dong, gitu loh. Mereka nggak berpikir kalau yang namanya mikrofon di laptop itu, jarak dari mikrofon ke mulutnya itu bisa semeteran, gitu loh. Suara kalau jarak segitu pasti akan buyar istilahnya. Apalagi kalau latar belakangnya berisik, itu tambah ruwetnya buat interpreter. Padahal berapa sih mahalnya beli mikrofon yang bagus? Nggak mahal kok, 300.000 udah bagus. Atau pakai headset kayak apa sih, kayak yang pakai kabel atau pakai wireless juga sudah cukup karena jarak ke mulut akan dekat gitu. Itu dukanya untuk interpreter. Kalau sukanya buat penerjemah itu saat dapat kerjaan dengan tim yang asik. Jadi kita punya kerjaan bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng, terus timnya kita kenal. Udah deh, itu asik deh ngomonginnya. Atau mungkin kalau interpreter kayak RSI di Zoom itu banyak cerita lucu. Contoh satu nih. Saya lagi tuh Zoom ya untuk interpreter untuk RSI. RSI itu remote simultaneous interpretation. Jadi interpreternya di rumah aja. Jadi bisa saya di rumah, terus teman saya pernah ada di Jerman gitu. Ada. Saya di rumah, teman saya ada di Makau, ada pernah itu seperti itu. Itu ketika Zoom dibuka, kita masuk dong. Kita masuk. Acara belum mulai nih. Kebetulannya dengan salah satu kementerian negara. Ada salah satu peserta yang videonya kebuka. Gitu loh. Saya selalu off cam karena kita nggak perlu nongolin wajah. Yang perlu adalah on mic gitu. Ibu ini nggak sadar kalau Zoom-nya sudah nyala dan videonya nyala. Dan mikrofonnya nyala. Kita semua peserta bisa dengar dia lagi ngapain. Suara kantong kresek kedengeran. Teman nanya, bawa apa lu? Ini gue nasi uduk, mau nggak? Kalau ibu-ibu ya. Terus setelah dia kemudian selesai, duduk di depan laptop, dia nggak sadar. Karena mungkin Zoom ini tutup kali ya, diminimas kali ya. Tapi kameranya tetap nyala. Dia tahu nggak dia ngapain di kamera? Dia benerin jilbab, dia make up-an. Kita ketawa ngikik. Sampai temennya bilang, Zoom lu nyala. Langsung dimatain kameranya. Jadi hal-hal kayak gini tuh yang kadang-kadang bikin hidup sebagai seorang interpreter tuh jadi seru gitu. Tapi ada satu duka yang buat saya tuh sama sebagai penerjemah atau interpreter di rumah. Kita bisa ansos. Kita bisa antisosial karena kita nggak gaul sama orang. Kita nggak ketemu orang. Maka itu kalau ada interpreting harus keluar rumah tuh saya senang banget. Karena ketemu orang, ngobrol sama orang lain, ketemu sama tandeman, ketemu sama panitia, ketemu sama peserta. Jadi ada interaksi gitu. Lanjut deh. Kalau nggak diintervensi, bisa-bisa seharian emang sebulan di rumah aja ya. Iya. Benar-benar depan kamera. Jadi kalau dikata gitu kejadiannya, saya biasanya bisa ngacir tuh tengah minggu. Naik motoran kemana gitu sendirian aja. Kenapa? Biar ngelihat orang di luar rumah. Biar ngelihat jalanan gitu. Tapi dengan semua pengalaman dan suka duka itu, sekarang Bang Arfan lebih prefer kemana ya? Dalam artian, kalau misalnya bisa milih ini, apakah mengerjakan terjemahan, juru bahasa, kalau terjemahan yang seperti apa? Mungkin bisa share ke teman-teman. Kalau terjemahan, saya tuh paling demen nerjemahin game sebenarnya. Karena saya dari kecil sangat suka main game. Dan karena waktu kecil orang tua nggak sanggup beliin game konsol yang bagus, pelampiasannya sekarang. Gitu. Tapi di satu sisi, saya juga suka kelayaban. Jadi saya juga suka kalau harus jadi interpreter yang keluar kota gitu. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang pengen jadi interpreter, mungkin ngelihat ya, jadi interpreter luar kota tuh kayaknya glamor gitu. Naik pesawat kemana-mana. Terus tidur di hotel bintang 3, bintang 4. Padahal sekali dua kali sih enak, tapi kebayang nggak kalau kata kita harus pergi ke satu daerah. Contoh, saya pernah dulu tahun 2000-an lah, sebelum 2010 itu
Saya jadi interpreter buat AusAid untuk proyek pembangunan sekolah yang dananya dari hibah Australia. Jadi kita harus kemana-mana gitu kan. Jadi kalau pergi itu bisa sebulan bisa pergi istilahnya, nggak pulang ke rumah selama sebulan untuk suatu misi gitu, misi apa? Misi verifikasi dan pengecekan segala macam. Pernah suatu kali itu saya subuh itu harus terbang ke Bandar Lampung. Jadi pesawat tuh jam 5 pagi. Berarti dari rumah jam 3 pagi. Berarti jam 2 sudah harus mandi, jam 3 taksi datang, jam 4 sampai bandara, langsung istilahnya apa namanya? Langsung istilahnya check-in, cari musola buat sholat subuh. Jadi take off. Sampai Bandar Lampung, masuk hotel, bukan ngapa-ngapain. Sudah ditunggu oleh mobil. Harus ke lokasi yang jaraknya bisa 100 kilo, 150 kilo dari lokasi. Kalau 100 kilo di Pulau Jawa, sebentar. Sejam setengah sampai. Kalau di Sumatera, tahu sendiri bisa 3 jam nyampainya. Itu PP bisa 6 jam. Di lokasi bisa 3 jam. Sampai pulang lagi ke hotel, walaupun itu hotel bintang 4, badan capek loh. Nikmat tidur di hotel yang mewah tuh nggak terasa. Yang paling gila saya pernah rasain. Dari Banda Aceh ke Medan, lewat Biren, lewat Lok Sumawe, lewat Langsa. Itu on the road di mobil. Sampai ke Medan, dibukain kamar di Aston Merdeka. Hotel mewah banget. Kamar bagus. Nikmat? Enggak. Sampai hotel tuh jam 9 malam. Jam 10 tidur, jam 3 bangun lagi. Kenapa? Karena jam 6 pagi harus terbang ke Pekanbaru. Jadi nggak bisa nikmat. Belum lagi umpamanya. Setelah dari Bandar Lampung itu, saya harus ke Ketapang di Kalimantan Barat. Padahal dari Bandar Lampung ke Ketapang ada pesawat Kalstar langsung. Tapi aturan AusAid nggak ngebolehin. Kita harus pakai Garuda dulu. Yang terjadi adalah dari Bandar Lampung terbang ke Jakarta, Jakarta Pontianak, Pontianak baru Ketapang. Dari Bandar Lampung jam 8 pagi sampai Ketapang jam 6 sore. Karena kita harus nunggu di bandara lagi kan untuk penerbangan berikutnya. Jadi hal-hal seperti ini yang kalau umpamanya ada yang pengen jadi interpreter itu diperhatikan karena perjalanan itu bagian dari pekerjaan. Dan itu salah satu dukanya kalau sudah perjalanan jarak jauh gitu karena capeknya luar biasa. Dan langsung belum itu kalau nggak delay ya. Apalagi kalau delay kayak apa terlambatnya bisa kita datang. Jadi bukan liburan ya sebenarnya Bukan jalan-jalannya. liburan. Bagian dari Kalau pekerjaan. kemana-mana pakai Garuda, hotel bintang, liburan asik. Kalau buat kerjaan belum tentu asik. Dan kalau ngomongin soal biaya dan apa namanya fee, berarti juga termasuk dibayar ya biasanya ya? Travel day itu dibayar per diem. Ada per diemnya. Jadi 1 hari sebelum acara dan 1 hari setelah acara itu per diem masuknya. Itu dibayar. Karena itu sebenarnya kan hari yang kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Gitu. Dan setelah ini apa namanya 20 tahun lebih ini berarti sebenarnya nggak perlu ditanya ya karena 20 tahun jadi penerjemah juru bahasa berarti prospeknya kan ada ya. Jadi kalau mau cari rezeki dari bidang ini sudah terbukti bisa ya. Tidak ada masalah. Kalau menurut saya sih gini, rezeki Tuhan yang ngatur. Serius, rezeki itu Tuhan yang ngatur. Kita cuma bisa usaha untuk cari. Kalau kita punya kemampuan, kita punya istilahnya apa? Kualitas, orang akan cari. Orang nggak akan lupain kita kok. Bahkan klien-klien lama saya yang dulu PM yang lama, yang dulu pernah jadi PM, itu ada yang jadi sahabat akhirnya. Dia teman baik akhirnya. Sering kontak lewat Skype. Bahkan sudah ada yang tidak lagi di dalam industri penerjemahan gitu. Dari industri lain. Dan dia kalau pernah juga ngomong kalau ada kata masih ada butuh penerjemahan, gue kontak lu katanya. Jadi dunianya memang apalagi kalau pakai istilahnya Pak Edi Noto ya, kuenya gede gitu loh. Karena kalau orang cari penerjemah untuk ke bahasa Inggris, ke Amerika bisa, ke Inggris bisa, ke New Zealand bisa, ke Australia bisa. Tapi kalau untuk penerjemahan ke bahasa Indonesia cuma di kita doang yang ada gitu. Dan itu porsinya gede banget. Itu teman kita yang namanya Ferdina tuh
pusing nyari tandeman yang bisa ngerjain annual report. Karena permintaannya tinggi gitu loh, sedangkan skill-nya kan berbeda untuk annual report. Gitu. Iya. Ini saya lihat juga di sini ada beberapa penerjemah senior. Ini ada Lihat ada Pak Ijul tuh. Ijul ya. Ya, Mbak Ijul ini dari zaman Bahtera juga. Oh, itu Pak sih Ferry Toa. teman lama banget itu. Iya. Mungkin bisa ini ya, kita masuk ke pertanyaan ya Boleh, sambil silakan jalan. deh, Ini silakan ada deh. beberapa agak acak, tapi saya rasa tidak masalah juga. Nggak masalah, Dari nggak Pak masalah. Hui Huryono. Heeh. Kalau ingin menerjemahkan buku, bagaimana cara memulainya, jalurnya Oke, dari mana, kemudian oke, market demand-nya seperti apa kira-kira di oke. Indonesia? Kita perlu paham kalau buku itu kaitannya dengan royalti. Buku itu tidak akan pernah dimintakan oleh pemilik aslinya untuk diterjemahkan oleh individu. Itu nggak akan pernah. Nah, itu kan dia ngomong kan, udah lama nggak lihat whiteboard. Oh, jangan dibahas di sini. Jadi, kalau kita mau menerjemah buku, kita nggak akan bisa pernah kontak pemegang hak cipta utamanya. Nggak akan bisa. Yang bisa adalah kita kontak penerbit di Indonesia. Jadi, kalau mau, coba kadang sekali-kali jalan-jalan ke toko buku, lihat buku-buku yang diterbitkan, gitu loh. Yang diterbitkan, yang diterjemahkan. Bukunya seperti apa, kan banyak macamnya tuh. Nah, setelah itu, Google deh, itu alamat redaksi penerjemahnya di mana. Gitu. Programnya dia kan di Palmerah tuh, gampang dicarinya. Cari mungkin sebagai informasi umum, coba tanya aja, saya pengen kirim email aja. Saya ingin mendaftar sebagai penerjemah buku, kemana ya saya hubungi. Mereka akan respons kok, karena penerbit itu punya target sekian banyak buku yang harus diterjemahkan gitu. Dan mereka biasanya tidak pernah melihat latar belakang. Yang mereka lakukan adalah mereka kasih tes. Itu yang saya lakukan dulu. Mereka kasih tes, biasanya dikasih tes itu sekitar 4-5 halaman, kita tes. Terus kemudian apa namanya? Kemudian kita kirimkan kepada mereka. Kalau mereka suka, mereka akan kirimin surat perjanjian kerja. Biasanya itu waktunya nggak sebentar, bisa 2 tahun atau 3 tahun. Nah, sama 2 tahun 3 tahun itu mereka akan tetapkan kalau rate-nya itu sekian, gitu, nggak akan berubah. Nanti dihitung berdasarkan halaman bukunya, semakin tebal bukunya semakin banyak rate-nya. Cuman yang harus diperhatikan adalah penerjemahan buku itu rate-nya termasuk ya rendah istilahnya. Dari zaman saya dulu satu halaman itu dihargai berapa ya? 20.000 nggak salah. Nggak tahu sekarang berapa harganya. Tapi kalau mau cari pengalaman itu jalan yang sangat enak. Apalagi kalau kemudian kita bisa punya hubungan yang baik dengan pihak penerbit dan bahkan editornya, itu bakal belajar banyak banget itu. Editornya juga biasanya bukan orang yang pelit ilmu, mereka bakal nanya, Mas ini kenapa begini ya editannya ya Mas ya? Maksudnya gimana? Mereka akan terangin dengan senang hati. Jadi Berarti caranya buat itu penerjemah memang muda cocok ya ini ya, penerjemah baru ya, sangat cocok, karena sangat tidak cocok. memperhatikan latar, yang penting punya skill untuk menyelesaikan tes gitu. Betul. Cocok banget. Coba deh seperti itu. Daripada kemudian mencoba masuk ke pasar penerjemahan yang seperti itu tanpa skill memadai, nggak akan bisa jalan. Kemudian ini dari agak pindah ke interpreting. Ada tempat belajar interpreting yang direkomendasikan? Pertanyaan dari Bu Susan Agustinus. Apakah harus formal atau mungkin ada saran belajar seperti apa yang bisa dilakukan? Kalau saya sih terus terang aja bingung ya jawabnya, Dek, ya. Karena biasanya sih, kalau saya dulu memang awalnya kan memang buta dengan interpreting, tapi kebetulan ada teman sekantor sebenarnya, ASN juga yang sudah jadi interpreting, saya diajak oleh dia. Gitu. Dia yang bimbing saya gitu loh. Jadi dia yang bimbing saya, interpreting itu gimana sih? Gitu. Jadi dia yang bimbing saya. Kalau umpamanya, jadi dibimbing dan sekaligus ikut jadi interpreter gitu dalam acara itu. Jadi mungkin porsinya dia 60, saya 40% gitu istilahnya. Mungkin kalau mau coba cari kenalan, agak susah sih sebenarnya sekarang ya. Kalau umpamanya gini, kita kenal dengan interpreter, kemudian minta diajak buat observe gitu ya, interpreting. Itu akan tergantung pada yang punya acara. Biasanya nggak diizinin. Biasanya nggak diizinin gitu istilahnya. Tapi coba deh, tapi saya nggak bisa tahu karena
interpreter di kota lain juga banyak gitu. Tapi untuk yang buka magang interpreter kayaknya nggak ada deh. Kalau magang penerjemahan ada gitu. Bahkan untuk bahasa selain Inggris pun ada, seingat saya. Kayak Apprentice tuh ada. Arab Karena sih nanti nggak. mungkin masalah kerahasiaan juga ya kalau ada acara Betul, bahasa benar. Asia. Betul, kerahasiaan juga, betul. Kemudian dari Fahrina Azura ini sekalian tentang interpreter. Jika seorang pemula, kira-kira ada tipe pekerjaan seperti apa yang disarankan untuk diambil seorang interpreter pemula? Tipenya seperti apa? Kalau saya bilang coba cari pekerjaan seperti itu. Saya dulu awal-awalnya kan dari LSM ya. LSM itu biasanya mencari interpreter yang istilahnya apa ya kalau saya bilang, dihalusin dikit deh. Fee-nya bisa kompromi lah istilahnya. Karena LSM itu kan tidak semuanya kaya raya toh. Ada LSM kaya raya ada gitu, tapi banyak LSM yang tidak kaya raya. Banyak tuh kita tinggal cari di Google LSM perburuan dan mereka biasanya tuh butuh jasa interpreter. Andai kata tidak bermasalah dengan fee-nya dalam artian mengejar apa namanya, mengejar pengalaman, portfolio, itu oke. Kalau untuk belajar, tempat terbaik untuk belajar itu adalah YouTube. Banyak gitu, banyak banget. Bisa buat latihan segala istilahnya. Atau kalau mau, ya kalau beneran niat, mungkin kalau andai kata punya uang sedikit, beli recorder yang 300 ribuan gitu ya, yang bisa buat ngerekam suara. Kemudian dengerin YouTube pakai headset, sembari denger YouTube pakai headset, terjemahin deh apa yang didengar sambil direkam. Gitu. Ini buat latihannya nih. Setelah selesai mungkin 5 menit gitu ya. 5 menit di pause atau di stop. Kemudian dengerin lagi suara kita. Yang kita terjemahin itu gimana. Setelah itu putar lagi YouTube-nya. Sinkron nggak apa yang kita dengar dengan apa yang kita terjemahin. Gitu. Itu cara belajar yang paling mudah sebenarnya. Tapi yang jelas berarti memang harus dipraktekkan ya, nggak bisa sekedar Harus dipraktekkan. baca buku tentang interpreting itu nggak Itu membantu nggak ya. cukup. Baca buku dan interpreting itu tanpa melakukan, tanpa latihannya itu kayak belajar berenang tanpa nyemplung. Susah itu. Nggak bisa. Kemudian lanjut ini dari Mariatul Kiptiah, masih tentang interpreting. Kalau simultaneous interpreting, ada tips dan triknya nggak? Ini sudah sampai simultaneous interpreting ini. Kalau mau simultaneous interpreting, pertama, pastikan malam sebelumnya nggak berantem sama pacar, sama orang tua, atau sama pasangan. Karena simultaneous itu butuh konsentrasi penuh dan fokus penuh. Yang kita dengarkan adalah manusia yang punya gaya bicara sendiri, yang punya intonasi sendiri, yang punya logat sendiri, gitu loh. Dan masing-masing orang nggak sama. Ada orang yang nyaman bicara kayak saya sekarang. Ada orang yang istilahnya kalau ngomong tuh kalau istilah science fiction-nya tuh pakai warp 9 gitu loh. Atau gaspol. Dan kita harus benar-benar konsentrasi, ini orang ngomong apa, maksudnya apa, dan harus segera dipahami, harus segera diproses, dan harus segera diterjemahkan. Dan itu semua butuh fokus dan benar-benar intensitas berpikir yang luar biasa. Temennya interpreter tuh protein. Jadi kalau bisa sebelum interpreting banyak-banyak makan protein, kurang-kurangin makanan instan, apalagi fast food. Karena protein itu membantu kita untuk bisa fokus buat pikiran segala macam. Dan banyak latihan akan sangat membantu. Ini yang paling susah ya emang ya dibandingkan penerjemah ya. Kalau penerjemah Betul. kan kita salah bisa bolak-balik, kita betulin, kita cek Diedit sana lagi, sini. betul. Kalau Simultan interpreter nggak bisa. kalau udah lepas keluar udahlah. Udah, wassalam. Kemudian ini ada komentar dari Widya, saya bacakan saja. Ada kursus interpreting di LPUI, bisa coba dicari juga. Kemudian dari Katagonia juga ada. Betul, ya. Katagonia ada. YouTube, ya YouTube juga YouTube, banyak. betul. 3 itu. Coba kontak aja deh. Kontak ke mereka. Nah, sekarang agak bergeser ke software penerjemah ini dari Muhammad Ervan. Ini Bang Ervan juga ahlinya soal software penerjemah. Ada saran rekomendasi nggak untuk penerjemah pemula, software CAT tool yang harus digunakan apa sekarang ini? Kalau
Mau yang gratis dalam artian dapetinnya cuma modal pulsa, itu Omega T. Itu softwarenya memang gratis. Saya dulu sudah pakai lama, tapi saya nggak tahu perkembangannya sekarang seperti apa Omega T itu. Setahu saya dulu tuh modalnya cuma pulsa buat download softwarenya. Diinstal gratis, nggak ada royalti, nggak ada apa-apa. Gitu. Sedangkan yang lain, kalau kayak Trados, itu cuma bisa diinstal satu kali di satu PC atau laptop. Dan itu berfungsi selama 30 hari. Dulu ada WordFast Classic, saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. WordFast Classic itu dulu gratis, tapi dibatasinya hanya untuk untuk berapa translation unit gitu kalau nggak salah. Setelah itu harus bikin TM baru gitu. Bahasanya seperti itu. Tapi kalau memang benar-benar gratis tanpa beli, hanya keluar modal pulsa, ya Omega T. Coba dicek aja. SmartCut juga gratis, tapi masalahnya untuk online software, kalau ada kata dokumennya sensitif, mendingan jangan. Gitu. Tapi berarti pilihan gratis masih banyak ya. Jadi kalau pemula baru belajar nggak harus langsung beli Trados gitu kan? Nggak usah, jangan. Kalau saya punya prinsip gini, kalau nggak perlu ngapain dibeli? Sampai sekarang. Prinsip saya tuh beli bila butuh 3B. Kalau nggak butuh jangan dibeli gitu. Mungkin kalau udah ada proyeknya, udah ada dijanjikan berapa, betul. baru ya. Umpamanya nanti udah berkembang, terus bisa masuk dunia industri penerjemahan luar negeri, itu ada klien yang mengharuskan pakai software tertentu, gitu istilahnya. Kalau bisa dibeli, karena itu bukan pengeluaran, itu investasi. Kalau bisa punya pinjam sama orang tua atau ada om yang punya kartu kredit, pinjam kartu kreditnya gitu. Pinjam dananya nanti dibalikin misalnya gitu. Karena udah jelas ada proyeknya ya. Karena ada jelas proyeknya, karena itu juga istilahnya sebagai investasi bukan sebagai pengeluaran. Gitu. Ya. Kemudian terkait teknologi ini dari Mas Bagas ini, pengen tahu pendapatnya Bang Arfan soal perkembangan AI belakangan ini di mesin translation. Apakah ancaman this is serius? going to be question. Iya. Apakah ancaman serius dan bagaimana menurut Bapak? Kalau AI, kita nggak usah muluk-muluk deh. Kalau kita pakai Trados sudah ada yang namanya fuzzy matching. Itu sudah setengah AI sebenarnya. Itu sudah setengah AI. Bahkan Trados 2017 itu sudah sangat canggih untuk bisa memadukan beberapa segmen yang berbeda sampai jadi suggestion buat terjemahan. Dan saya kaget loh. Kedepannya gimana? Apakah kemudian manusia sebagai penerjemah akan tersisihkan? I doubt that. Apakah akan terjadi? Pasti akan terjadi karena teknologi akan melangkah ke sana, gitu loh. Dan penerjemah pada suatu titik, mudah-mudahan setelah saya nggak ada, gitu ya, itu akan jadi tidak akan terpakai lagi sebagai penerjemah karena nanti mungkin seperti kejadian di Star Trek, ada yang namanya Universal Translator, seperti itu. Itu terus terang aja, that's the nightmare of any translator, of any interpreter, terus terang aja. Tapi kalau kita lihat bahasa itu bukan hanya sederetan kata yang membentuk frase atau kalimat. Bukan namanya itu. Bahasa itu punya rasa, bahasa itu punya intonasi, bahasa itu punya langgam, bahasa itu mengandung budaya, gitu loh. Mungkin kalau untuk langgam bahasa hukum, AI akan dengan mudah mengatasinya, swear. Karena bahasa hukum banyak pengulangan. Tapi kalau bahasa percakapan, apalagi kalau yang ngomong orang Indonesia, apalagi kalau yang ngomong anak Jaksel yang orang Jawa umpamanya, itu bisa nyampur berapa bahasa. Jadi kalau kita mau jujur, apakah AI di suatu waktu akan menggantikan manusia? Iya, saya setuju. Sebagai penerjemah yang mantan tukang solder, saya setuju. Karena zaman saya dulu belajar teknik, ada yang namanya neural network. Itu kakek buyutnya AI. Maka itu, jangan pakai Google Translate kebanyakan. Jangan pakai Chat GPT kebanyakan. Itu ngajarin AI. Menggali kubur sendiri. Gitu. Menggali kubur sendiri, gitu loh. Tapi untuk saat ini, masih jauh. Untuk bisa seperti itu, computing power-nya akan sangat besar. Butuh
komputer yang sudah lagi tidak berbasis silikon mungkin. Kita nggak tahu seperti apa. Mungkin 20 tahun, 30 tahun masih aman ya? 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun masih aman lah istilahnya. Karena bahasa itu di dunia itu banyak sekali, dan bahasa seperti Indonesia juga banyak yang ditulis cara nulisnya gimana, formal, ngomongnya beda lagi gitu. Itu terus terang aja, itu kalau kata AI dikasih seperti itu mungkin dia akan pusing duluan gitu. Ya. Jadi saat ini nggak usah khawatir dulu lah istilahnya. Masih banyak ya ini ya. Masih bisa hidup lah, tenang aja. Iya. Kemudian dari sisi bisnis ini sekarang menarik juga pertanyaan tentang bisnis ini. Apakah Pak Arfan pernah kena tipu proyek selama jadi penerjemah? Kemudian tips preventifnya seperti apa ya? Kalau saya punya prinsip gini, kalau kata ada email masuk dari luar negeri, saya akan Google, ini perusahaan apa? Seperti apa perusahaannya? Dan saya juga sering pakai Prozee.com untuk ngecek seperti apa kondite, tua banget sih istilah bahasanya, kredibilitas atau kredensial dari perusahaan tersebut. Kan ada poin-poinnya segala macam itu. Kalau umpamanya dalam negeri, kalau umpamanya yang menghubungi saya dari dalam negeri itu pakai @gmail.com, kuda-kuda saya langsung keluar. Karena kalau perusahaan nggak pernah pakai .gmail.com, itu haram namanya. Pasti @apa itu nama perusahaannya .co.id gitu mungkin, atau .com kalau perusahaannya ada headquarters-nya di luar negeri. Kalau untuk perusahaan baru gitu ya, klien baru, saya punya SOP untuk meminta DP. DP-nya berapa? 40% dari nilai proyek. Sisanya kapan? Sisanya diselesaikan 10 hari kalender setelah terjemahan dikirimkan. Kalau itu lancar, kesempatan berikutnya saya nggak akan minta DP. Gitu. Kalau luar negeri bagaimana? Luar negeri terus terang aja, saya lebih percaya agensi luar negeri daripada perusahaan dalam negeri. Tapi dengan catatan, selama tidak, maaf, bukan saya mau rasis, selama tidak berasal dari Arab. Karena perusahaan agensi Arab itu kalau kita sudah deal hari ini dengan rate segala macam, besoknya bisa ngomong, I'm sorry but my boss wants to revise the rate. Saya lebih suka deal dengan India, walaupun bawelnya juga 11-12, atau dengan Cina. Kedua ini, walaupun mereka kalau nego memang nggak ada akhlaknya, tapi kalau sudah deal dan mereka lihat hasilnya, mereka nggak banyak cincong. Gitu. Cara tahunya gimana? Kalau andai kata ada email yang sounds too good to be true, then it is too good to be true. As simple as that. Follow your heart lah istilahnya. Yang pengalaman kena tipu tadi apakah terus sempat kembali atau udah hilang aja? Nggak hilang. Nggak banyak sih. Nggak banyak, cuma $100. Cuma ya sakit lah rasanya. Kan lumayan $100 bisa buat beli game. Iya. Dan $100 itu jadi cuma $100 karena banyak upaya untuk mencegah lebih besar ya. Jadi nggak terus. Iya, betul. Coba beberapa penerjemah yang saya dengar ceritanya ada yang sudah ketipu tapi tetap belum Ya, dibayar, dengan tetap mau. kerjain lagi. Betul. Dan saya juga punya batasan misalnya. Ada klien dulu yang kalau kasih kerjaan tuh gede, selalu besar. Nilai 2 klien. Dua-duanya tuh kalau ngasih nilai kerjaan tuh besar. Cuman sering sekali, jadi udah selama kerjasama, itu cuma 1 kali bayarnya tepat waktu. Selebihnya selalu telat. Paling cepat itu 60 hari. Padahal perjanjiannya 30 hari. Pernah sampai 120 hari terlambatnya. Setelah 1 tahun, saya putuskan berhenti. Mereka kaget, loh kenapa? Karena kalian kalau bayar telat mulu. Sedangkan kalau ngasih kerjaan nggak boleh telat. Gitu. Jadi harus ada take and give lah istilahnya. Jadi penerjemah juga harus punya ini ya istilahnya harga diri sendiri ya, menjaga dirinya sendiri ya. Harus punya keberanian untuk memutuskan sesuatu seperti itu. Karena mungkin ini juga banyak penerjemah yang memposisikan dirinya sebagai di bawah agensi, sebenarnya kan nggak seperti itu ya. Oh, nggak bisa begitu. Mereka butuh kita butuh mereka. Kita tuh mitra mereka, bukannya
bukannya anak buah mereka, nggak bisa begitu. Jadi posisinya mitra ya. Posisinya mitra. Silakan buat teman-teman yang ingin open mic mungkin bisa buka mic Oh, kemudian bertanya langsung. Masih ada sekitar 9 menit malam ini. Kemudian saya bacakan lagi pertanyaannya. Yang ingin buka mic mungkin bisa raise hand atau atau angkat angkat tangan. tangan kali, Oke, saya buka. raise hand. Iya. Tadi ada pertanyaan yang saya belum. Ya. Dari Fatimato ini sudah agak dijawab tadi ya. Jika mau mencoba menjadi freelance untuk penerjemah, apa saja yang harus dilakukan untuk pertama kali awalnya? Kalau saya sih awalnya memang dari penerima buku, serius, dari buku. Setelah itu baru kemudian saya mulai coba-coba, karena sudah pernah interpret buat LSM, nawarin jasa untuk menerjemah gitu. Terus lah kenal orangnya kan tuh, terjemahin jasa untuk terjemah. Setelah itu baru mulai ketika ketemu Bahtera, baru mulai istilahnya di apa? Dipanas-panasin buat masuk dunia internasional gitu istilahnya. Mulailah coba-coba masuk Prozi, masuk Translator Cafe. Kerjaan pertama itu memaksa saya beli Trados. Terus saya waktu itu. Klien pertama tuh benar-benar memaksa saya kasih Trados. Oke, kita masuk kerjaan ke kamu, rate-nya masuk, kamu juga kualifikasinya masuk, tapi harus pakai Trados. Langsung dong Google segala macam, Trados berapa segala macam. Oh, oke. Dan kebetulan saat itu nggak terlalu mahal sih, Trados nggak semahal sekarang misalnya gitu loh. Padahal sih fiturnya gitu-itu doang. Tapi nggak tahu kenapa mahalnya minta ampun. Akhirnya ada kartu kredit, ya bayar, belilah istilahnya. Malah bayaran pertama tuh nutup lebih, ada lebihan buat sehari-hari istilahnya, buat ngebulin dapur lah istilahnya. Jadi buat makan dapat, terus Tradosnya kebeli gitu istilahnya. Dari situ ya mulai. Dari itu udah the rest is history. Ya, ini ada Mas Muhammad Ali sudah buka mic. Silakan Mas, ada yang ditanyakan? Monggo Mas. Assalamualaikum udah. Oi. Beca. Ape. Alhamdulillah sehat udah. Lama mau ikut nggak bisa ikut. Ya. Silakan Mas pertanyaannya. Aja. Ya. Pengalamannya udah kalau mau naikin rate kita ke agensi lah udah ya. Kadang itu beberapa agensi itu ketika saya mau naikin gitu, minta naik gitu, udah besoknya nggak dipakai gitu. Jadi ya akhirnya ya udah wes aku ya. Kembali ke semula, kadang itu udah. Padahal kalau dilihat hasilnya itu mereka nggak pernah komplain. Apa itu revisi gitu ya biasa gitu. Nah, kerjaan udah oke tapi kok mintanya nggak gitu. Ya, terima kasih Mas. Sudah bisa ditangkap. Berarti gimana caranya ini kalau kita mau menaikkan rate? Emang kalau untuk existing client riskan, serius. Existing client riskan. Saya bisa naikin rate di existing client karena saya satu-satunya penerjemah bahasa Indonesia di mereka. Dan saya nggak pernah punya masalah segala macam. Dan saya juga tahu diri saat naikin rate, itu nggak pernah gede-gede banget. Paling tinggi 15% saya naikin. Paling tinggi. Karena walaupun kita tahu sebenarnya mereka dapat duit berapa, tapi tetap ada cost yang mereka harus keluarkan. Gimana naikin rate? Naikin rate yang paling enak itu adalah ketika kita dapat klien baru. Itu paling aman. Umpamanya, rate saat ini X gitu ya, yang berlaku untuk klien yang sudah ada. Untuk klien baru mungkin naikin 30% dari X. Mereka akan tawar, apes-apesnya bakal naik sekitar 10-15. Alhamdulillah kenaikan. Seperti itu. Klien lama jangan dibuang, keep them. Itu sebagai rasa terima kasih kita ke mereka yang sudah mau istilahnya ngebantu kita di awal-awal. Saya masih ada klien yang sejak awal kok yang saya layani sampai sekarang dengan rate yang lama. Dan mereka akhirnya naikin rate tanpa saya minta. Karena mungkin udah enak hati kali. Gitu. Memang ini juga saya merasa juga sama sih dukanya, salah satu dukanya mungkin ya. Nggak seperti harga emas yang naik terus. Enggak lah. Terus terjemahan kita ini sepertinya ya kurang lebih segitu ya, kurang lebihnya ya. Iya. Memang harus pintar-pintar cara mengakalinya gimana agar harus bijak soal ini. Betul.
Paling aman ya dengan klien baru, jangan klien yang udah ada. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Mariatul Kiptiah lagi. Hmm. Motivasi Bang Arfan supaya bertahan lama di bidangnya. Aduh, Kenapa oke. kok tetap jadi penerjemah dan juru bahasa? Oke. Saya itu punya sifat satu, saya nggak suka terkekang. Gitu loh. Saya pernah kerja di belakang meja dan saya nggak suka. Misalnya, ya nerjemah juga di belakang meja, tapi figuratively speaking ya belakang meja itu seperti apa? Saya tuh nggak suka jadi orang kantoran yang pergi pagi, pulang petang, kena macet, kena segala macem. Saya tuh pengen bisa menentukan apa yang mau saya lakukan. Dengan jadi penerjemah memang di awal-awal itu masih jauh dari keinginan, tapi saat ini udah di posisi saya bisa terima atau tolak apa yang saya mau. Gitu. Bahkan sampai ada klien yang rela ngomong ke kliennya dia lagi untuk menunda deadline karena saya masih ada pegang kerjaan. Tapi untuk sampai di situ itu butuh kondite, butuh konsentrasi, butuh keseriusan yang nggak sedikit istilahnya. Jadi bukan jangan cuma dilihat sekarang aja Mas Arfan saya enak udah 20 tahun segala macam bla 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 bla. Tapi nggak tahu kan di belakang keringetnya kayak apa gitu loh. Kadang-kadang sedihnya kayak apa. Karena buat saya nerjemah itu satu. Saya baca buku atau baca dokumen. Saya kutu buku. I'm a nerd istilahnya. Saya suka baca. Dan seringkali saya bisa baca duluan istilahnya. Bahkan saya sempat baca dokumen-dokumen yang berkategori eyes only gitu istilahnya. Saya nggak bisa sebutin apa, tapi kalau andai kata itu sampai diketahui orang itu luar biasa. Saya sempat nerjemahin dokumen luar biasa tentang kenapa Bapak Presiden kita melarang ekspor biji tambang segala macam. Saya tahu sebabnya, tapi saya nggak bisa ngomong karena isinya konfidensial semua gitu. Kalau untuk interpreting kenapa aku suka? Karena saya suka kelayaban. Kelayabannya nggak usah jauh-jauh, dalam kota ini sudah senang. Ke hotel mana gitu kan, interpreting 1 hari, 2 hari, itu udah senang. Apalagi kalau keluar kota, aku demen banget. Walaupun pulangnya habis itu gempor, kecapean, kerokan gitu. Minum teh panas. Tapi yang bikin saya bertahan ya karena itu. Karena pertama saya suka, karena saya suka jadi freelancer, saya nggak suka terkungkung oleh kantor, dan duitnya juga lumayan. Lumayan ini mungkin terlalu underestimate ya. Ya alhamdulillah lah cukup. Alhamdulillah cukup. Ya. Ya, Nggak bisa, kasih. yang pasti sih nggak bisa beli Rubicon ya, atau beli Cessna nggak bisa gitu loh. Tapi alhamdulillah cukup. Ya, tapi yang penting bayar pajak tetap taat ya. Oh saat ini mikir 2 kali deh, serius deh. Ya, sepertinya sudah hampir usai waktu kita. Mungkin ada pesan-pesan untuk penerjemah-penerjemah yang lain, Bang Arfan? Teman-teman butuh keseriusan tingkat tinggi, butuh keteguhan hati buat jadi seorang profesional di dunia kita. Tuntutannya nggak mudah, tapi bukannya nggak mustahil. Kalau saya yang bukan orang bahasa, saya nggak punya latar belakang linguistik atau bahasa formal, saya nggak pernah belajar di kampus untuk urusan bahasa. Bisa, kenapa Anda enggak? Gitu. Itu aja sih pesan saya. Ya, terima kasih. Jadi peluangnya masih banyak dan menjanjikan sekali, dan memang tidak cukup sepertinya kalau hanya 1 jam membahas pengalaman yang sudah 25 tahun dari A sampai Z. Ini kalau tiap minggu dibikin seri dengan Bang Arfan ini bisa ini sebenarnya, topiknya beda-beda. Tinggal kita atur nanti. Siap. Ya. Terima kasih sekali lagi buat Bang Sama-sama, Arfan yang sudah makasih banyak. bersedia berbagi malam ini. Juga buat rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih Kita akan semuanya. ketemu lagi 2 minggu lagi nanti dengan topik yang berbeda. Saya rasa cukup sekian. Selamat malam buat semuanya. Malam semuanya. Terima kasih. Saya Ade Indarta.